Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan pada video kali ini gua akan membahas mengenai cara apply PR ke Kanada lewat jalur yang paling umum, yaitu dengan menggunakan Express Entry. Tapi gua akan coba jelaskan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Seperti kalau kalian tahu kan ada buku-buku seperti misalkan Speed Reading for Dummies gitu ya, atau Programming for Dummies gitu ya. Intinya mencoba untuk menjelaskan suatu ilmu dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, gue coba terapkan hal ini, gue coba jelaskan kepada kalian dengan bahasa sederhana ya. Tapi setelah itu kalian harus baca website resminya secara detail, secara komprehensif, supaya kalian bisa mengerti. Kalau kalian mengerti prosesnya, kalian bisa nanti apply sendiri, ataupun jika menggunakan agen, kalian juga tidak akan mudah ditipu karena kalian mengerti prosesnya. Ya. Nah, sebelum itu jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment, dan juga follow IG gua, opini_Darwin ya. Dan jika ada pertanyaan, tolong tulis di komentar di bawah ini, ataupun bisa DM pribadi ke gua. Jika ada pertanyaannya yang menarik, gue akan coba buat dalam bentuk video ya. Gue coba jelaskan kepada kalian apa yang menjadi opini gue secara pribadi. Oke, sebelum itu disclaimer juga bahwa gue ini bukan agen tenaga kerja, agen pendidikan, ataupun agen imigrasi. Gue lakukan ini berdasarkan research dan juga berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Langsung saja to the point ya. Nah, intinya kalau kita mau apply PR, kita harus menggunakan Express Entry. Nah, apa sih itu? Gue akan coba jelaskan ya. Jadi, kalau jalur yang paling umum untuk kita pindah ke Kanada untuk mendapatkan izin tetap tinggal atau permanent resident itu lewat dua jalur. Jalur yang pertama namanya Federal Skilled Worker. Lalu yang kedua namanya Canadian Experience Class. Nah, kalau Federal Skilled Worker ini intinya kalau kita mempunyai keahlian yang cukup dan juga mempunyai kemampuan bahasa yang cukup dan mempunyai pengalaman kerja yang cukup serta pendidikan yang cukup dan poin kita cukup baik, maka kita bisa apply PR dari luar Kanada. Kalian dari Indonesia pun bisa apply untuk PR ini ya. Nah, itu yang namanya Federal Skilled Worker. Nah, kalau yang Canadian Experience Class itu ialah kalau dalam 3 tahun terakhir kita mempunyai setahun pengalaman kerja di Kanada. Nah, kalian bisa apply PR lewat jalur Canadian Experience Class. Nah, ini mudah-mudahan gua nggak terlalu cepat dan bisa dicerna ya. Jadi kalau mau apply dari Indonesia langsung, namanya Federal Skilled Worker. Dan kalau mau apply setelah tinggal di Kanada, menggunakan Canadian Experience Class. Jadi jalurnya seperti itu. Oke, catat itu ya. Nah, kelanjutannya itu, di tahun 2015, pemerintah Kanada itu memberlakukan suatu peraturan baru. Jadi, kita itu nggak bisa langsung mendaftar untuk Federal Skilled Worker langsung. Ataupun Canadian Experience Class langsung. Tapi akan disaring dulu. Nah, disaring dulu dengan program yang namanya Express Entry. Nah, ini dalam video kali ini gue akan spesifik jelaskan dulu. Ini yang namanya Express Entry. Nah, Express Entry ini menjadi kendala. Karena apa? Karena Express Entry ini kita akan ditanding dengan aplikan-aplikan lain dari seluruh dunia. Nah, gimana sih maksudnya ditanding? Gue akan coba jelaskan. Makanya simak terus videonya ya. Oke, gue akan coba jelaskan ya. Dengan bahasa sesederhana mungkin. Oke. Jadi, pemerintah Kanada ini kan sebenarnya ingin mendapatkan imigran yang mempunyai pendidikan yang baik, mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik, dan mempunyai pengalaman kerja yang cukup baik, sehingga nanti ketika sudah tiba di Kanada, bisa berbaur dengan cepat dengan dunia pekerjaan di Kanada. Makanya, mereka nggak sembarang terima orang dari luar negeri untuk bisa apply permanent resident di sini. Mereka akan melihat dari
spesifikasi ya atau kemampuan yang ada dalam diri kita pribadi masing-masing. Nah, makanya si pemerintah Kanada itu akan menilai kita. Ini di Express Entry dulu ya, belum di Federal Skill Worker. Di Express Entry, pemerintah akan menilai kita berdasarkan beberapa faktor. Dan juga nanti di Federal Skill Worker, pemerintah juga akan menilai kita berdasarkan beberapa faktor. Nah, faktor-faktornya apa saja? Untuk breakdown poinnya, kalian harus baca di www.canada.ca. Karena di situ breakdownnya nanti panjang. Karena tiap umur aja ada beda poin-poinnya. Kemampuan bahasa Inggrisnya juga nilainya, tiap nilai kemampuan bahasa Inggris kita, poinnya akan beda-beda. Jadi nanti videonya akan terlalu panjang. Nah, poin-poin yang ada di Express Entry itu, yang pertama itu ialah umur ya guys ya. Umur kita ketika produktif tentu saja poinnya akan semakin tinggi. Nah, umur yang paling bagus untuk apply Express Entry itu di umur berapa sih? Itu di umur 20 sampai dengan umur 29. Itu poinnya akan tinggi sekali guys. Tapi dari 29 terus ketika bertambah, poinnya akan semakin lama semakin berkurang. Nah, maka dari itu, kenapa gue pernah share dalam video gue yang sebelumnya kan, gue nyesel banget nggak pindah ke Kanada di saat umur gue masih muda. Karena semakin muda, semakin banyak peluang, dan juga poin kita untuk apply PR juga masih tinggi ya guys ya. Oke, itu tadi yang faktor pertama ya, faktor umur. Lalu, faktor berikutnya itu ialah berdasarkan pendidikan. Pendidikan kita itu nanti akan dinilai. Dan dinilainya itu dari level terendah yaitu SMA ya. SMA pun sebenarnya sudah bisa mendapatkan nilai. Cuman tentu saja nilainya sangat kecil. Nah, dengan bertambah tingginya pendidikan kita, tentu saja poinnya akan semakin tinggi. S1 ada poinnya tersendiri, diploma ada poinnya tersendiri, master ataupun gelar doktoral atau S3 itu pun ada poinnya tersendiri. Nah, bagaimana nih nanti pembuktiannya bahwa kita bisa mendapatkan nilai dari pendidikan kita? Nah, tentu saja kita harus memberikan bukti kepada pemerintah Kanada dalam bentuk ijazah, ya. Nah, ijazahnya saat ini tidak bisa kita langsung berikan begitu saja. Selain ijazah itu harus diterjemahkan, saat ini harus disetarakan. Apakah misalkan kita mempunyai sertifikat diploma gitu ya, D3. Apakah program D3 kita ketika di Indonesia itu setara enggak dengan D3 yang ada di Kanada? Ataupun kita mempunyai gelar sarjana yang ada di Indonesia, apakah setara atau tidak dengan gelar sarjana yang ada di Kanada? Maka harus diadakan penyetaraan. Nah, penyetaraan ini biasa menggunakan jasa pihak ketiga ya. Ada organisasi internasional yang bisa membantu assess apakah gelar kita itu sama dengan gelar di Kanada. Contohnya itu WES, World Education Service ya. Kenapa gue kasih contoh itu? Karena dulu gue juga di-assess-nya oleh WES. Jadi kita harus kasih ijazah kita ke WES, nanti mereka akan mengeluarkan laporan bahwa iya, ternyata sarjana kita ini sama dengan sarjana kalau di Kanada. Nah, kalau ada laporan itu, nanti bisa digunakan untuk pembuktian. Untuk kita klaim poin dalam Express Entry itu, ya. Lalu, berikutnya itu berkaitan dengan kemampuan bahasa. Ya, tadi yang pertama itu ialah umur, yang kedua itu pendidikan, yang ketiga itu bahasa, guys. Nah, Kanada ini mengenal dengan bilingual atau dua bahasa. Bahasa resminya Kanada itu ialah bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis. Nah, kita asumsikanlah kita bisanya bahasa Inggris lah ya. Nah, kemampuan bahasa Inggris kita itu akan dinilai. Dan semakin bagus bahasa Inggris kita, tentu saja poinnya akan semakin tinggi. Nah, kemampuan bahasa Inggris kita ini nanti pembuktiannya bagaimana? Dengan namanya ujian. Nah, salah satu ujian yang digunakan oleh pemerintah Kanada itu ialah tes IELTS ya. Nah, tes IELTS ini terdiri dari empat bagian ya. Ada reading atau membaca, ada writing, menulis,
ada speaking ya atau berbicara, dan juga ada listening atau pendengaran. Nah, semakin tinggi nilai IELTS kita, tentu saja poin untuk express entry-nya itu akan semakin tinggi juga, guys. Jadi itu adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap nilai express entry kalian, ya. Lalu, misalkan pasangan kalian juga mempunyai pendidikan yang mendukung, misalkan mempunyai gelar D3 atau sarjana, lalu pasangan kalian juga mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, ya. Pasangan kalian itu nanti bisa menambah poin kalian. Karena pemerintah Kanada nanti melihat bahwa pasangan kalian ketika tiba di Kanada pun bisa membantu secara ekonomi untuk Kanada, gitu ya. Nah, lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan pengalaman kerja, guys. Nah, pengalaman kerja kalian di luar Kanada itu bisa diakui, ya, jika memang itu sejalan dengan pendidikan kalian dan juga dengan profesi yang nanti kalian akan capai ketika di Kanada. Misalkan nih, kalau kalian punya pengalaman kerja di bidang marketing selama 10 tahun di Indonesia, lalu gelar S1-nya kalian itu sarjana ekonomi marketing. Nah, ketika kalian apply PR, kalian itu bisa diakui tuh pengalaman kerjanya selama 10 tahun itu. Tentu saja semakin lama pengalaman kerja kalian, poin untuk express entry-nya akan semakin tinggi. Nah, bagaimana nih pembuktiannya bahwa kita mempunyai pengalaman kerja 10 tahun di bidang yang sama? Tentu saja harus ada surat referensi kerja. Nah, surat referensi kerjanya ini bukan sembarangan. Nanti ada ketentuannya, guys. Kalian bisa cek di www.canada.ca. Nanti dalam surat referensi kerja itu harus tercantum, misalkan nama perusahaannya, ya. Lalu jabatan kalian apa? Lalu kalian kerjanya itu statusnya apa? Permanen atau kontrak? Lalu gaji kalian selama setahun itu berapa? Lalu ada job description-nya. Lalu untuk express entry, kita juga bisa mendapatkan poin tambahan jika misalkan kita mempunyai kakak atau adik yang sudah tinggal di Kanada, sudah menjadi permanent resident, ataupun sudah menjadi warga negara Kanada. Itu akan ada poin tambahan lagi, guys, ya. Lalu juga misalkan kalau kalian dulunya gitu ya, beberapa tahun yang lalu pernah kuliah di Kanada dan sudah lulus, nah terus ternyata pulang ke Indonesia dan bekerja di Indonesia. Nah, pengalaman pernah kuliah di Kanada itu akan ada poin tambahannya juga, ya. Lalu poin berikutnya ini poinnya akan cukup besar, yaitu jika misalkan kalian mempunyai job offer. Ada perusahaan di Kanada yang menawarkan kalian pekerjaan. Nah, itu nanti bisa menambah poinnya, guys. Bahwa ada pembuktian kalian mendapatkan job offer dari perusahaan di Kanada. Itu ada poin tambahannya lagi. Nah, ini sesuatu yang positif nih. Tapi kendalanya itu ialah saat ini tidak mudah, guys, untuk mendapatkan pekerjaan langsung dari Kanada, ya. Karena perusahaan di Kanada itu harus menerbitkan izin yang namanya LMIA dan itu biayanya cukup mahal dan membutuhkan banyak waktu. Tapi nggak menutup kemungkinan, guys, kalau kalian mempunyai skill yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan di Kanada itu, ya mereka akan bersedia tentu saja untuk meng-hire kalian dan menunggu waktunya, ya. Lalu, poin berikutnya itu ialah berkaitan dengan nih, yang banyak sekali nih. Orang tanya PNP, ataupun gue sudah pernah membahas ya, 2 jenis PNP ya, di channel gue. Yaitu mengenai Saskatchewan dan juga mengenai PNP yang baru yang akan timbul di New Brunswick itu ya. Nah, PNP itu ialah sponsor dari provinsi ya. Seperti kita ketahui, Kanada ini terdiri dari beberapa provinsi dan tiap provinsi itu bisa mengeluarkan kebijakan tertentu. Mereka bisa menerbitkan sponsorship ya, sehingga kalau kita diterima sponsorship itu, poin di express entry kita itu akan bertambah juga. Nah, makanya untuk hal ini kalian harus rajin-rajin mencari informasi mengenai PNP yang lagi sesuai dengan profil kalian gitu ya. Nah, jadi kurang lebih faktor-faktor seperti itu tuh yang akan mempengaruhi nilai express entry kalian. Nah, jika kalian ingin tahu
total poinnya itu berapa, kalian juga nanti bisa cek ya. Google aja Express Entry Calculator. Nah, dalam Express Entry Calculator itu nanti banyak website yang bisa menyediakan jasa-jasa itu. Kalian tinggal masukin tuh data-datanya. Misalkan umur kalian sekian, nilai bahasa Inggris kalian kira-kira sekian, pendidikan kalian sekian, pengalaman kerja kalian sekian gitu ya. Nanti terakumulasi kan, terhitung totalnya tuh berapa poinnya. Oh, poin kalian ternyata sekian. Nah, setelah dihitung poinnya berapa, kalian tiap bulan harus pantau. Karena tiap bulan pemerintah Kanada nanti akan melakukan drawing ya, akan menarik undian. Misalkan nih, dalam bulan ini ternyata total ada 10.000 aplikan. Nah, pemerintah Kanada itu nanti akan menarik undian. Dia akan mengecek, oh, oke, dari 10.000 aplikan ini kita akan tarik 3.000 aplikan dengan poin tertinggi. Nah, jadi nanti tiap bulan kalian harus pantau, oh, poin kalian sekian nih. Oh, ternyata poin yang kepilih ini yang sekian ke atas gitu ya. Nah, jadinya tiap bulan kalian harus monitor untuk hal itu gitu ya. Nah, jika ternyata poin kalian itu cukup tinggi dan kalian mendapatkan panggilan untuk apply PR dari pemerintah Kanada, kalian lanjutlah dari Express Entry ke Federal Skill Worker. Jadi tahapnya kurang lebih seperti itu guys ya. Nah, untuk yang Federal Skill Worker dan Canadian Experience Class itu, breakdown poinnya nanti bagaimana lagi? Nah, itu ceritanya akan panjang. Mungkin gue akan coba buatkan video lagi nanti kelanjutannya ya dari hal ini. Tapi, jadi kurang lebih seperti itu guys. Gue coba menjelaskan dengan bahasa yang sederhana ya. Semoga video ini bisa menjelaskan ya kepada kalian skemanya. Jadi, untuk ringkasannya ialah untuk apply PR ke Kanada, jalurnya itu Federal Skill Worker dan Canadian Experience Class. Tapi sebelum itu akan disaring dengan namanya Express Entry. Nah, Express Entry itu, poin kita akan dihitung berdasarkan faktor-faktor apa saja. Yaitu ada umur, ada pengalaman kerja, ada pendidikan, ada kemampuan bahasa, kita mempunyai saudara atau tidak di Kanada, apakah kita pernah lulus kuliah di Kanada, apakah kita ada tawaran kerja dari Kanada atau tidak, ataupun apakah kita mendapatkan sponsorship dari provinsi di Kanada atau tidak gitu ya. Nah, berdasarkan faktor-faktor itu, jika poin kalian itu cukup tinggi, kalian bisa terseleksi untuk apply PR lewat jalur Federal Skill Worker jika kalian ada di Indonesia. Ataupun jika kalian sudah ada di Kanada, kalian dan mempunyai pengalaman kerja 1 tahun, kalian bisa apply Canadian Experience Class. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Semoga videonya cukup menjelaskan ya. Jika memang masih belum mengerti juga, silahkan kontak gue di IG gue, opini_Darwin, ataupun coba tulis di komentar di bawah ini. Nanti gue coba jelaskan lagi. Oke, demikian dulu videonya, dan semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!